Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan fikih puasa-puasa sunnah yang kita ambilkan dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita langsung saja masuk pada hadis yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis yang kelima dari pembahasan fikih-fikih puasa sunnah atau fikih puasa-puasa sunnah. Di sini kata beliau, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Jundub ibn Junadah, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, kata Abu Dzar, untuk kami berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Salasa asyarah wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah, yaitu hari ke-13, 14 dan 15 di setiap bulannya. Rawahun Nasaiyu wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini, kata Al-Hafidh, diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, hadits ini dari hadits sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ya. Diperselisihkan akan sanadnya, namun yang paling kuatnya bahwasanya hadits ini dari Musa ibn Talhah dari Ibnul Khuwaitikiyah dari Abu Dzar. Dan di sini yang jadi masalah terkait dengan hadits ini adalah seorang rawi yang bernama Ibnu Al-Huwaitikiyah, yang mana rawi ini dihukumi sebagai seorang yang majhulul ain oleh para ulama ahli hadis. Sehingga hadits ini lemah, akan tetapi hadits ini memiliki pendukung-pendukung yang lain yang semakna dengannya, ya, seperti datang dari hadits Jarir bin Abdullah dan Qatadah ibnu Milhan ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan selainnya, ya. Seluruh jalan-jalan tadi dari sahabat-sahabat tadi tidak lepas dari kelemahan, namun hadits ini dengan seluruh jalan-jalannya dapat dihasankan insyaallah taala dan dihukumi sebagai hadis hasan li ghairih, ya, hasan li ghairih. Ini sebagaimana kata Syekhuna Taufiq bin Muhammad Al-Ba'dani hafizahullahu ta'ala dalam penjelasan beliau terhadap hadis Bulughul Maram. Dan juga hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani atau bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bi majmu'i turuqih wa syawahidih, ya, dengan keseluruhan jalan-jalan dan penguat-penguatnya. Sehingga hadis ini bisa dipakai berhujjah insyaallah ta'ala. Jadi di dalam hadis Abu Dzar memberitakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, itu memerintahkan kepada kami, ya, kepada kami maksudnya kepada para sahabat, dan ini juga berlaku bagi siapa saja dari umat beliau setelah sahabat. Beliau memerintahkan kepada kami, ya, untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu di hari ke-13, 14 dan 15. Maksudnya di setiap bulan
Hijriyah, dengan hitungan kalender Hijriyah 13, 14 dan 15 Hijriyah. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dari hadits ini ya, para ulama menyebutkan akan disunnahkannya puasa di 3 hari tersebut, pada tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan. Dan itu dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala ya. Dan itulah madhab ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. 6. Dan telah datang dari sahabat Abu Dzar bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut, sebagaimana dalam hadits ini dikatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Apa makna perintah di sini? Ya, al-amr di sini adalah lil istihbab, untuk memberikan makna sunnahnya, bukan wajibnya. Walaupun pada hukum asalnya al-amr yufidul wujub, memberikan faedah kewajiban, akan tetapi di sini lil istihbab. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama, ijma para ulama ya, bahwasanya puasa Ayyamul Bid itu bukan puasa yang wajib. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat wajibnya puasa Ayyamul Bid ya. Sehingga wallahu taala alam, perintah di sini ya, bukan bermakna wajib, akan tetapi perintah untuk memberikan motivasi untuk melakukan amalan ini, yakni lil istihbab, untuk memberikan makna disunnahkannya, untuk memberikan makna disunnahkannya. Taib, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dari sini kita ambil satu faedah dari puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriyah. Dan itu berlaku di setiap bulan ya, kecuali di bulan Ramadan, tentu saja di situ kita puasa wajib Ramadan. Taib. Kenapa disebut dengan puasa Ayyamul Bid? Ini sebagai faedah ya. Ayyamul Bid, hari-hari yang bid. Bid itu dari kata bayda ya. Bayda artinya putih. Puasa Ayyamul Bid artinya puasa di hari-hari putih. Kenapa disebut seperti itu? Ya, karena libayadhi layaliha kulliha biktimalil qamar. Ya. Karena di malam-malamnya di tanggal 13, 14 dan 15 ya, di bulan Hijriyah itu malam dalam kondisi sangat terang-terangnya, dikarenakan bulan ketika itu lagi full-fullnya, bulan purnama. Sehingga bulan ya memberikan sinar yang terang kepada bumi ya, sehingga di waktu tersebut terlihat cerah, terlihat terang ya, maka disebut dengan bayad. Ini seakan terang sehingga putih dia terlihat seperti itu. Terlebih kalau di zaman dahulu ya tidak ada lampu-lampu ya, sehingga terasa di hari-hari seperti ini ya, di hari-hari seperti itu cahaya bulan itu menyinari bumi ya dengan sangat terangnya. Maka disebut dengan Ayyamul Bid, puasa di hari-hari putih, karena terangnya bulan pada waktu itu. Terangnya bulan pada waktu itu. Taib, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adzah rahimahullah, bahwasanya Mu'adzah, salah seorang tabi'iyah, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adzah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan? Ya, pertanyaan Mu'adzah kepada Aisyah. Qalat na'am, kata Aisyah, iya, Nabi berpuasa 3 hari dalam sebulan. Faqultu laha, maka Mu'adzah bertanya lagi kepada Aisyah,
min ayyi ayyami syahri kana yasum, ya. Ini di hari apa di setiap bulan Nabi biasa berpuasa? Qalat, Aisyah mengatakan, lam yakun yubali min ayyi ayyamin syahr min ayyi ayyami syahri yasum. Nabi tidak memperdulikan, ya, di hari apa saja di setiap bulan beliau berpuasa. Yang penting Nabi berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nabi tidak memperhatikan apakah di hari ini, di hari itu. Yang penting Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Ini mana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, ya, tidak hanya berpatokan kepada ayyamul bid, yaitu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ya kan? Nah, tapi Nabi berpuasa yang penting 3 hari dalam satu bulan, tidak harus di tanggal 13, 14, dan 15. Ini kalau kita lihat dari pernyataan Aisyah di sini, ya. Ini ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya terkadang Nabi SAW berpuasa, ya, 3 hari dalam sebulan itu di ayyamul bidnya, di tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah, dan terkadang, ya, beliau melakukan di selain tanggal 13, 14, dan 15. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Nah, ini untuk memberikan penjelasan akan bolehnya seorang misalnya, ya, tidak sempat melakukan puasa ayyamul bid di tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Nah, maka dia boleh untuk berpuasa di selain tanggal-tanggal tersebut, ya, di selain tanggal-tanggal tersebut. Nah, karena Nabi SAW pun melakukannya, ya, beliau melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini untuk memberikan faedah keluasan, ya. Jadi seorang tidak harus berpuasa di 3 hari ayyamul bid tersebut, di tanggal 13, 14, dan 15. Boleh di hari-hari yang lain. Yang penting 3 hari dalam sebulan, ya, 3 hari dalam sebulan. Karena itu praktek Nabi. Nabi terkadang melakukan puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15 di ayyamul bid. Tapi di kesempatan lain, mungkin dikarenakan kesibukan Nabi atau sesuatu dari bentuk halangan, Nabi terkadang puasa bukan di ayyamul bid, tapi di hari-hari yang lain. Nah, jelas ini. Akan tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya, apakah puasa ayyamul bid atau puasa kapan saja yang penting 3 hari dalam satu bulan, ya, yang penting 3 hari dalam satu bulan, maka jawabnya, ya, yang lebih utama adalah puasa ayyamul bid, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Itu yang paling utamanya. Berdasarkan hadis Abu Dzar ini, Nabi memerintahkan di 3 hari tersebut, itulah di hari ayyamul bid, ya. Namun kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi dia, ya, entah kesibukan atau sakit atau safar, apa saja dari perkara-perkara yang menghalangi, maka sudah dia puasa yang penting 3 hari dalam satu bulan, 3 hari dalam satu bulan. Nah, jelas ini. Nah, ini kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam kitabnya Subulus Salam, ya. Dan itu juga yang dirojihkan oleh Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Nah, bahwasanya puasa ayyamul bid itu yang lebih utama, ya. Kecuali kalau misalnya ada kesibukan atau karena terhalang melakukan puasa ayyamul bid, maka silahkan melakukan puasa yang penting 3 hari dalam satu bulan. Nah, ini wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, ya. Terkait dengan puasa 3 hari dalam sebulan ini tanpa menentukan kapan saja, yang penting dia puasa 3 hari dalam sebulan, ya, itu juga dari perkara yang disunahkan, ya. Jadi ini ada 2 perkara, ya. Kalau puasa ayyamul bid, na'am, itu sudah disunahkan seperti yang telah kita jelaskan. Dan puasa 3 hari dalam sebulan, ini pun dari perkara yang dituntunkan sebagaimana praktek Nabi SAW, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan dalam masalah ini tentang puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau kita lihat dalil-dalilnya, ya, Nabi SAW puasa 3 hari dalam sebulan, ya, 3 hari di setiap bulan sebagaimana yang telah berlalu dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya.
Aisyah mengatakan, wa awsa ba'da sahaba bisiyamiha. Ya, Nabi SAW mewasiatkan kepada sebagian sahabat untuk melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Ya, kekasihku yaitu Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Ya, apa 3 perkara itu? Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Salah satunya adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, puasa 3 hari dalam satu bulan. Dan juga ya terdapat keutamaan bagi orang yang melakukannya seperti disebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Kata Nabi, "Shaumu thalathati ayyamin shaumud dahri kulli." Ya, kata beliau, puasa 3 hari dalam sebulan itu puasa sepanjang tahun, sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya, dalam riwayat Muslim juga dari hadis Abu Qatadah, "Thalathun min kulli syahrin." 3 hari puasa dalam sebulan. Ya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Fa hadza siyamud dahri kulli. Maka itu adalah puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Nah, ya, kenapa disebut puasa sepanjang tahun? Ya, disebutkan dalam riwayat lain, ya, karena al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan, 1 hari puasa itu sama dengan 10 hari. Kalau 3 hari sama dengan 30 hari. Berarti sama dengan 1 bulan. Dia puasa 3 hari sama dengan berpuasa 1 bulan. Kalau setiap bulan dia seperti itu, ya, ditambah lagi dengan bulan Ramadan, maka sama saja dia berpuasa sepanjang tahun. Dia berpuasa sepanjang tahun. Nah, itu makna dari sabda Nabi SAW, ya, bahwasanya dengan berpuasa 3 hari dalam sebulan itu puasa sepanjang tahun. Dengan makna 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Kemudian keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Shaumu syahris sabar wa thalathati ayyamin min kulli syahr yudhibna waharas sadar." Kata Nabi, puasa di bulan kesabaran, maksudnya di bulan Ramadan, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Ini apa? Yudhibna waharas sadar, akan menghilangkan waharas sadar. Waharas sadar, ya, yakni rasa dengki di dalam hati, hasad, ya, rasa jengkel, rasa dongkol, dendam, dan seterusnya. Ya, nah, ini keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan, bisa menghilangkan rasa dengki yang ada di dalam hati. Ya, ada juga yang mengatakan akan menghilangkan kesempitan dada. Ya, ada juga yang berkata wasawisuh, was-was yang ada di dalam hati akan dihilangkan dengan berpuasa 3 hari 1 bulan. Jelas ini? Nah, ini para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan ayyamul bid, puasa di ayyamul bid, tadi kita telah terangkan ayyamul bid, puasa di hari-hari putih, ya, dikarenakan bulan pada saat itu sedang penuhnya, ya, bulan-bulan purnama, ya. Ini seperti dalam riwayat itu di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan. Ya, ini maksudnya di bulan Hijriah, bukan dengan kalender Masehi tapi kalender Hijriah. Nah, dan ini yang sahih, ya, penentuannya seperti itu sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur mayoritas para ulama, ya. Dan perkara ini diselisih oleh sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa ayyamul bid, ya, itu terjadi pada tanggal 12, 13 dan 14 Hijriah. Jadi 12, 13, 14 itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Akan tetapi pendapat
ini dibantah sendiri oleh ulama yang juga dari mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau bahwasanya pendapat ini syadzun dhaif. Pendapat ini agak ganjil dan lemah, kata beliau, kata Imam An-Nawawi. Ya. Dan pendapat ini tentunya bertolak belakang dengan hadis yang tadi kita sebutkan, hadisnya Abu Dzar. Nabi jelas-jelas mengatakan, ya, puasa Ayyamul Bid itu puasa tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Ya. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan-keterangan ini, ya, kita bisa simpulkan sejumlah faidah. Yang pertama, bahwasanya puasa 3 hari dalam sebulan itu perkara yang disyariatkan. Ya, perkara yang disyariatkan, dan yang benar bahwasanya dia adalah perkara yang disunnahkan. Ya, bahkan sepakat ulama akan hal tersebut. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat, ya, dan mengatakan bahwasanya ia adalah perkara yang wajib. Ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, karena telah berlalu, ya, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Puasa Ramadan, puasa karena nazar, dan puasa Ramadan, kemudian puasa karena nazar, dan puasa karena membayar kafarah. Ya. Demikian pula kalau Ramadan masuk di dalamnya qada Ramadan. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan pengkhususan hari puasa 3 hari dalam sebulan di tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, yang mana hal tersebut disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ini menunjukkan itu yang lebih utama, ya. Itu yang lebih utama kalau kita ingin berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu berpuasa di tanggal-tanggal tersebut, ya. Nah, karena itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian faedah berikutnya, ini hikmah, ya, hikmah syariat dalam memilih ibadah di waktu yang memang cocok dan lebih bermanfaat. Ya, jadi syariat itu memilihkan kepada kita, ya, ibadah-ibadah yang memang sesuai dengan kita dari sisi lebih cocok dan lebih bermanfaat. Nah, di sini Nabi SAW, ya, menuntunkan puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Dan dari apa yang disunnahkan, ya. Kira-kira kalau mau ditanya apa kira-kira hikmahnya, ya, apa hikmahnya kita puasa 3 hari dalam sebulan, atau secara khusus puasa di tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan hikmahnya sebagaimana beliau nukilkan pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, ya, dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram. Kata beliau, innal hikmata min dzalika anna ad-dama fil jasad yatba'ul qamar. Ya, subhanallah. Nah, jadi hikmahnya, kata menurut sebagian ulama, ya, bahwasanya di hari-hari tersebut Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu darah, kondisi darah kita di dalam tubuh kita itu mengikuti, ya, bulan, mengikuti bulan. Nah, bagaimana itu? Ya, yakni ketika bulan sedang penuh, naam, dan sedang kuat-kuatnya cahayanya, maka disitulah darah kita, ya, darah yang ada di tubuh manusia itu semakin banyak. Nah, itu disebutkan seperti itu. Nah, jadi darah di dalam tubuh kita semakin berlimpah, ya, semakin berlimpah. Nah, yang mana hal tersebut terkadang bisa memunculkan mudarat karena darah yang banyak, ya kan? Nah, Nabi mensunnahkan puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Karena dengan dia berpuasa, ya, darah yang tadinya melimpah bisa berkurang dengan dia berpuasa. Subhanallah. Ini hikmahnya, ya kan? Ya, dari sisi kesehatan itu lebih menyehatkan. Nah, ya, ini menurut sebagian ulama seperti itu, ya.
saat bulan penuh, nah itu peredaran darah kita lagi lagi kencang-kencangnya, darah kita itu lagi berlimpah-limpahnya, ya. Yang mana hal tersebut terkadang kalau terlalu banyak bisa memunculkan penyakit. Nah, dengan kita berpuasa, ya, itu bisa mengurangi hal-hal yang demikian sehingga bisa menjadikan kita tidak terkena penyakit yang berbahaya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Jelas ya? Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama sebagaimana dinukil di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan memang apa yang ada di alam atas ini, langit dan bulan, itu bisa memberikan pengaruh dengan apa yang ada di bumi ini, ya kan? Ya, seperti misalnya di sini keadaan cuaca itu berpengaruh dengan apa yang ada di atas langit, ya, dengan bulan dan seterusnya. Ini dari perkara yang ma'ruf, ya. Demikian pula orang-orang yang berada di tepi pantai, mereka tahu, ya, akan perkara ini, ya, sebagaimana mereka bisa melihat hal tersebut dengan naik pasang surutnya air. Mereka melihat bulan, ya. Orang-orang yang tahu dalam masalah ini juga mengetahui. Dan juga dari sisi yang lain, laut itu di saat bulan-bulan sedang penuh, ya, maka laut itu lebih banyak, ya, lagi pasang-pasangnya. Nah, lagi pasang-pasangnya. Dan ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka demikian halnya, ya, mungkin bisa saja terjadi perubahan dalam tubuh kita di saat bulan penuh. Di saat bulan penuh, ya, darah kita lagi berlimpah-limpahnya. Nah, maka dengan berpuasa hal tersebut akan meringankan kita, ya, akan meringankan kita. Nah, ini wallahu taala alam. Ini hikmah yang memang diketahui dan disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Wallahu alam, ya, tentu saja walaupun kita tidak mengetahui hikmah akan hal tersebut, ya, cukuplah dari kita apa yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita, ya, dari puasa sunnah. Tentunya dengan hal tersebut kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan. Namun tambahan faidah ini, ya, hanya akan lebih memberikan semangat bagi kita untuk melakukan dan mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian yang terakhir dari faedah dari hadits ini bahwasanya annal amr qad yuradu bihal irsyad. Ya, dari hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa perintah itu terkadang, ya, dimaksudkan dengannya hanya untuk memberikan arahan dan bimbingan, ya, untuk mengajak, membimbing, memberikan motivasi, ya, bukan untuk hal yang wajib, ya. Perhatikan dalam hadits ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpuasa, ya, 3 hari dalam sebulan. Naam, walaupun Nabi menuntunkan berpuasa di ayyamul bid, di pertengahan bulan 13, 14, 15, tapi terkadang Nabi tidak memperhatikan hal tersebut, dalam artian kadang beliau berpuasa di awal bulan, kadang beliau juga berpuasa di akhir bulan, ya. Walaupun mungkin dengan ihtimal yang tadi kita sebutkan bisa saja ada halangan bagi Nabi SAW untuk melakukannya, dan memang yang lebih utama kita puasa ayyamul bid. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, dari pembahasan di sini yang disebutkan haditsnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian untuk melengkapi pembahasan, ya, di sini kami ingin membacakan, ya, beberapa fawaid, beberapa hikmah, beberapa manfaat dari kita menjalankan puasa sunnah, ya. Tadi kita sempat singgung hikmah dari kita menjalankan puasa ayyamul bid seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama tadi. Nah, kalau hikmah secara umum, ya, puasa-puasa sunnah yang kita jalankan tentu ada manfaat dan faidah-faidahnya yang sangat besar. Apa saja itu? Ya, sini disebutkan, ya, dalam kitab puasa oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala, ya, salah seorang murid dari Syekh bin Baz, pengarang kitab Hisnul Muslim. Beliau mengatakan
Ya, siyamu tatawwu' lahu fawaid wa manafi' wa hikam minha ma ya'ti. Puasa sunnah itu punya faidah, manfaat dan hikmah. Sebagiannya akan kita sebutkan di sini. Yang pertama, puasa itu adalah wasilah untuk ketakwaan yang bisa mengantarkan kepada takwa. Ya. Ini dimaklum ya, karena ketika kita puasa, kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tadinya boleh, halal, makan dan minum kan halal. Hubungan suami istri itu halal, tapi kita tinggalkan dalam keadaan ketika berpuasa, itu mampu, ya kan? Maka kalau dia mampu untuk hal tersebut, maka tentu lebih utama dia mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ya, maka ini akan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Makanya kita tahu dari hikmah puasa Ramadan pula la'allakum tattaqun, ya kan? Nah, yang kedua, puasa itu adalah hal yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, akan mengantarkan kepada syukur nikmat, ya. Karena ketika jiwa ini menahan diri dari makan dan minum dan segala yang bisa membatalkan puasa, ya, maka dari situ dia akan tahu dan bisa mengenal kadar besarnya nikmat itu, ya kan? Karena nikmat itu kadang kita bisa rasakan kadarnya besarnya nikmat itu kalau hilang sejenak dari kita. Kalau misalnya terus bersama kita, mungkin ya nikmat itu kurang terasa, ya. Tapi kalau misalnya kadang tertinggal atau hilang dari kita, terasa betapa enaknya kalau saya punya ini atau saya menikmati ini. Nah, ya kan? Nah, itu bisa dirasakan, ya. Orang yang jatuh sakit misalnya, dia tidak bisa merasakan lezatnya makanan karena lidahnya pahit misalnya, minum obat, ya. Dia sangat rindu untuk merasakan lezatnya makanan, ya. Nah, dan dia bisa tahu kadar nikmatnya makanan tersebut. Beda kalau dia tidak pernah sakit, ya kan? Begitu pula ketika orang misalnya, ya, taruhlah dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan, tapi di bulan pada saat dia berpuasa, dia puasa, dia tahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari situ dia tahu kadar besarnya nikmat Allah. Karena apa? Sempat hilang bersama dia pada saat dia berpuasa. Nah, maka di situ akan apa? Akan semakin menambah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini ikhwani fiddin. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, puasa itu akan memutus syahwat, ya. Akan memutus syahwat dan melemahkan syahwat kita. Maksudnya, ya, kalau seseorang itu dalam kondisi kenyang-kenyang terus, ya kan? Ya. Dan dia bisa menyalurkan syahwatnya terus. Naam. Ini terkadang akan menyeret jiwa kita kepada sesuatu yang lebih jelek, ya, congkak, sombong, ya, takabur, lalai dan seterusnya. Tapi ketika jiwa itu sesekali merasakan haus atau lapar, ini akan melemahkan syahwat dia, akan mengurangi dan mematahkan syahwat dia. Jelas ini? Maksudnya syahwat yang berlebih-lebihan yang banyak mengantarkan orang kepada kelalaian dan kesesatan. Baik. Kemudian yang keempat, puasa itu akan menjadikan hati selalu berkonsentrasi untuk mengingat Allah dan berpikir akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa akan semakin menjadikan kita ingat dan terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syahwat itu melalaikan, sifatnya melalaikan. Sementara dengan dia berpuasa mengurangi syahwatnya, maka dia akan selalu ingat dan terus ingat sama Allah. Beda kalau dia terus, ya, melampiaskan syahwatnya, hal tersebut akan mengeraskan hati, ya kan? Akan membutakan mata hatinya dari melihat kebenaran, ya. Sehingga dia jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan dia berpuasa, ya, ketika kosong perutnya dari makanan dan minuman itu akan menyinari hatinya, ya. Akan mewariskan kelembutan di dalam hatinya dan menghilangkan kekerasan hatinya. Nah, yang kelima, puasa itu, ya, akan mengenalkan orang kaya betapa agungnya kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin, ya, banyak dari manusia yang dia tidak bisa merasakan nikmat tersebut, ya, bukan hanya di saat puasa saja tapi di sepanjang harinya, ya. Mungkin orang kaya tidak sadar akan hal tersebut,
bahwasanya mungkin saja ada di sekitarnya dari saudara-saudaranya, ya, dia kondisinya dia karena dia orang kaya, dia mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi sebagian saudaranya tidak seperti itu. Nah, maka dari situ dia akan tumbuh dalam dirinya apa? Kedermawanan. Ya, dia akan berbagi dengan orang lain. Dia merasakan ya betapa apa namanya tersiksanya ketika dia tidak mendapatkan makanan dan minuman, ya kan? Ya, dari situ dia akan peduli dengan sesama. Ya, jadi puasa akan memunculkan akhlak yang seperti itu. Ya. Kemudian puasa ya juga akan menjadikan jiwa itu semakin tawadhu dan tidak sombong. Ya, tidak sombong. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, puasa itu akan menyempitkan peredaran darah sehingga syaitan ya akan menyempitkan jalan lajunya syaitan, karena syaitan itu yajri majrad dam sebagaimana dalam hadis, itu berjalan sesuai dengan edaran darahnya anak Adam. Nah, kalau dia berpuasa akan menyempitkan hal tersebut sehingga menyempitkan jalannya syaitan untuk menggoda dia. Kemudian yang kedelapan, puasa itu ibadah, ya, ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang darinya akan nampak siapa saja yang betul-betul menginginkan pahala yang besar di sisi Allah, ya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, di sini disebutkan puasa itu, ya, juga akan menyebabkan badan menjadi sehat, ya. Nah, ini ikhwani fiddin seperti yang kita sebutkan tadi dengan puasa Ayyamul Bid, ya. Ini akan menghilangkan apa namanya kemungkinan adanya penyakit dalam diri dan juga akan tentunya akan memunculkan kesehatan. Dan secara umum puasa-puasa sunnah itu akan menjadikan kita sehat. Ya. Kita tidak berdalil dengan hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian sehat, karena hadis ini hadis yang lemah, tidak sahih dari Nabi. Akan tetapi secara makna itu betul, bahwasanya puasa itu menyehatkan. Puasa itu menyehatkan, ya. Nah, dengannya akan apa namanya sehat badan kita, ya, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena dimaklum ya, makanan, minuman itu terkadang hinggap darinya apa namanya penyakit-penyakit, ya kan. Ketika dia mempuasakan dirinya, ya, maka perutnya pun dikosongkan dengan apa namanya hal tersebut sehingga ya akan menyehatkan badannya. Nah, ini wallahu taala alam, ya, beberapa hikmah dari kita menjalankan puasa-puasa sunnah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan kemarin, tidak sempat kita jawab. Sini ada yang bertanya ya, terkait apa yang terjadi di masa-masa kita ini. Bismillah, Afwan Ustadz mau tanya di luar tema pertanyaannya, adalah seputar wabah ini. Apa kita diperbolehkan sholat Jumat dan berjemaah di masjid dalam jarak 1,5 meter di era new normal? Barakallahu fikum atas jawaban Ustadz. Nah, wafikum barakallah. Ya, tentunya seperti yang dimaklumi bersama, ya, di masa sekarang ini pemerintah kita mengumumkan new normal, ya, sehingga aktivitas boleh berjalan seperti biasanya walaupun dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk di dalamnya pembukaan sebagian masjid-masjid, ya kan, boleh sudah sholat Jumat, sholat berjamaah, ya, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah disebutkan, ya. Dan terkait dengan masalah saf yang berjauhan, ya, jarak 1 meter atau 1,5 meter, nah ini memang apa yang disebutkan dari protokol kesehatan itu. Jadi mengatur jarak, jangan berdekatan untuk menghindari, ya, apa namanya, dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, dan itu diperbolehkan insyaallah ta'ala. Makanya ada fatwa para ulama kita, ada fatwa lajnah daimah yang membolehkan. Juga kita dengarkan dari fatwa sebagian ulama di Yaman, nah, itu juga membolehkan apa namanya kita bersaf dengan jarak-jarak seperti itu. Dan insyaallah ta'ala dikarenakan udzur yang ada bersama kita, ya, kalau kita lihat dari sisi hukum asalnya, ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan merapatkan saf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, dan itu yang lebih kuat wallahu alam. Akan tetapi dikarenakan kondisi sekarang, ya, apa namanya sesuatu yang membahayakan bisa saja terjadi, ya kan, sehingga ini apa namanya menjatuhkan hal yang tadi,
ya disyariatkan, ya, sehingga tidak masalah ketika misalnya kita sholat, entah sholat Jumat atau sholat berjamaah dengan mengatur jarak seperti itu, ya, dan itu yang mestilah dilakukan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Nah, wallahu alam. Dan di masa ini ya seperti yang diumumkan, kita boleh untuk melakukan sholat di masjid, sholat Jumat atau sholat berjamaah, ya. Maka siapa yang merasa aman atau misalnya dia lihat di masjid ada diterapkan protokol kesehatan, maka dia wallahu alam tidak masalah untuk dia sholat di masjid tersebut, asalkan memenuhi protokol kesehatan tadi, ya, asalkan memenuhi protokol kesehatan tadi. Kalau misalnya ada masjid yang tidak memenuhi protokol kesehatan, maka dia menghindar dari hal tersebut, menghindar dari masjid itu, ya, karena selain tidak mematuhi apa yang diterapkan oleh pemerintah, dan kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Dan bagi siapa yang masih mengkhawatirkan dirinya, ya, bagi siapa yang masih mengkhawatirkan dirinya, untuk dia keluar rumah di masjid misalnya sholat, walaupun diatur jarak seperti itu, dia akan terkena dampak, misalnya dia khawatir seperti itu, maka insyaallah ta'ala dia sekarang ini pun masih ada udzur bagi kita untuk berada di rumah, ya, insyaallah, ya. Jadi siapa yang mengkhawatirkan, terlebih misalnya yang disebutkan bagi orang tua, ya kan, bagi anak-anak tidak dianjurkan, ya, insyaallah ta'ala punya udzur kita untuk tidak sholat di masjid, ya, kalau ketika kita mengkhawatirkan hal yang demikian, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Nah, demikian ya yang bisa kami sampaikan dari kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami pribadi dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di malam hari ini sebagai kajian yang penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan, dan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.